Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhi an-Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal salihin wa ila jami'al muallifin wal musannifin wal ulama al-amilin al-mukhlisin khususan al-imam al-mahalli wal imam as-Suyuti وإمام الصاوي ابن عاشور آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا خصوصا خير وزجتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن وما يمسكهن إلا الرحمن innahu bikulli syai'in basir. Wa asirru lan ngrahasiakno sapa sira kabeh ayyuhan nasu wahai manungsa qaulakum ing pengucapan sira kabeh awi jaharu utawa banterno sapa sira kabeh bihi kelawan qaulakum innahu sa'tamane Gusti Allah Ta'ala iku alimun iku zat ingkang mudaneni zat ingkang banget oleh mengetahui alim bidzati as-sudur kelawan tingkah-tingkah sing ana nenggone ati ya zatun ai bima tegese kelawan perkara jadi zatun itu artinya keadaan, pembicaraan, bisikan-bisikan sing anduweni ati. Ai bima tegese perkara fiha kang tetep ing dalem as-sudur. Fa kaifa mongko hale kaya apa bima kelan perkara nataqtum ingkang ngucap sapa sira kabeh bihi kelawan mah. Wa sababu nuzuli dzalika utai sebab turune mengkono ikilah ayat iku annal musyrikina saat temene pira-pira wong musyrik iku kala iku ngucap sapa ba'duhum sebagiane al musyrikin li ba'din marang sebagian ngucap ngene asirru qaulakum ngrahasiakno sapa sira kabeh qaulakum ing pengucapan sira kabeh la yasma'ukum ora bakal ngrungu kum ing sira kabeh sapa ilahu Muhammadin sapa pangirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ya. Ini masih cerita tentang keagungan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita sampaikan sejak awal, ini namanya Tabarak al-Mulku.
ya, kerajaan Allah. Kenapa Allah itu disebut dengan penguasa, raja? Karena ya sifat-sifatnya yang luar biasa. Di antaranya adalah orang-orang kafir itu berbicara dengan teman-temannya, menyinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara ini menurut Ibnu Abbas, ya kan? Di antara mereka saling berbicara. Nah, ketika saling bicara itu, tiba-tiba Nabi itu mengetahui, ya, tiba-tiba Nabi mengetahui. Setelah Nabi mengetahui, terus Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Lho jebule pangirane Nabi Muhammad itu ngerti toh, nek dirasani Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad dirasani jebule napa? Ngerti. Ya. Karena itu terus orang-orang kafir itu saling pesan dengan teman-temannya, awas ya, nek ngrasani Muhammad ki alon-alon, ana sing ngawas-ngawasi. Ngomben pengirane Muhammad ben ora ngerti, ya kan? Ben pengirane Nabi Muhammad iku ora ngerti, nek ngobrol tentang Muhammad, nek ngrasani Muhammad, ojo terang-terangan, bisik-bisik saja. Terus disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ini. Ngendikane Al-Quran, wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Kamu ngerasani Nabi Muhammad itu dengan terang-terangan, atau lain ngerasani Nabi Muhammad itu dengan sembunyi-sembunyi, Allah akan tahu. Kenapa? Kalau Allah Maha tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Jangankan yang diomongkan, yang tidak diomongkan, yang ada di dalam hati, itu Allah juga tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man sapa zat khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi. Aima tegese perkara tusirruna ingkang napa jenenge ma tegese ing perkara. Tusirruna ingkang ma itu maf'ulnya ya'lamu, ya. Ana ta ora ngerti sapa man sapa zat khalaqa ingkang mencipta sapa man, ora ngerti ma ing perkara tusirruna ingkang rahasiana sapa sira kabeh. Ayan tafi tegese ana ta ora ana, ternafikan. Apa ilmuhu pengetahuan man khalaqa bidzalika kelan mengkono-mengkono ma tusirruna. Wa huwa utawi Allah iku al-latifu. Iku zat ingkang lembut, ingkang detil. Fi ilmihi ing dalam ilmune al. Zat ing dalam ilmune Allah. Al-khabiru ingkang khabir fihi ing dalam ilmi. Hal-hal yang samar, ya, itu Allah Maha mengetahui. La ora. Jawabannya apa? La ora. Ora apa? La yantafi. Gitu loh. Jadi ketika disampaikan wa asirrul qawla aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur, timbul pertanyaan. Pertanyaan ini apa? Pertanyaan ini adalah sing ngerti ati iku sing duwe ati. Sapa sing iso ngerti krentekku? Nggak ada yang tahu kecuali saya.
Itu persepsi umum orang kafir. Kok iso diarani innahu alimun bidzatis sudur iku piye wong? Kerenteke wong iku berubah-berubah setiap saat. Dan yang hanya tahu ya yang punya hati. Dijawab oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa. Tak kandhani ya sing gawe menungso iku Gusti Allah. Menungso duwe ati iku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah sing gawe ati iku Gusti Allah. Masuk Gusti Allah gak ngerti apa sing menjerone ati gitu loh. Ala ya'lamu man khalaqa. Jadi kalimat ala ya'lamu man khalaqa itu zahire itu merupakan jawaban atas pertanyaan innahu alimun bidzatis sudur. Wong ati iku paling lembut, paling kita sendiri tidak bisa membatasi gerak hati itu. Tiba-tiba begitu saja kemana-mana dan seterusnya. Kok iso? Nah, Gusti Allah ngerti piye? Nah, dijawab. Tak kandhani sing gawe menungso niku Gusti Allah. Sing gawe menungso duwe ati juga Gusti Allah. Jadi pasti tahunya. Itu yang pertama. Lalu ditambahi dengan Gusti Allah wa huwal latifu. Gusti Allah itu maha lembut. Lembut itu artinya apa? Ya lembut itu kebalikan dari kasar. Kebalikan dari tebal. Yang tipis, yang lembut itu namanya, ya. Ilmu-ilmu yang lembut itu Allah memiliki, namanya latif. Ya, latifun. Dalam hal ini artinya ilmu Gusti Allah itu lembut. Hal-hal yang detail Gusti Allah tahu. Gitu ya. Itu salah satu pemaknaan apa? Al-Latif. Al-Latif itu juga maknanya adalah memberlakukan kepada seseorang dengan lemah lembut. Itu namanya juga apa? Latif. Karena itu dalam doa ultuf bina. Ya Allah, perlakukan kami dengan lemah lembut. Ultuf apa? Bina. Ultuf bina ya Rabb. Artinya jenengan tahu detail kami dan perlakukan kami dengan cara-cara yang lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan ini namanya apa? Al-Latif. Gitu ya. Tidak hanya latif tetapi apa? Khabir. Khabir itu dari kata khobar. Khobarun itu berita. Khobarun itu apa? Berita. Hal-hal yang bisa diberitakan, pokoknya apa wae sing bisa diberitakan, itu mesti Allah ngerti. Diberitakan oleh siapapun pokoknya, asal bisa diberitakan, tahu. Namanya apa? Khabir. Ya, secara sederhana kadang-kadang khabir itu maknanya wis ngerti gitu aja, tapi sebetulnya dia diambil dari kata khobarun. Khobarun itu berita, artinya sesuatu yang lembut, detail, bisa diberitakan, maka Allah pasti tahu. Kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Wa utawi Gusti Allah iku alladzi ku zat ja'ala ingkang dadekaken sapa alladzi al-ardh lakum untuk kalian. Dadekaken al-ardh ing bumi didadekaken zalulan ingkang zalul. Ingkang itu ya. Zalul yang tunduk, yang hina, tunduk itu namanya zalul. Itulah ya.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syaba 'alaina. Ila akhirih itu ya. Terus jawabannya Nabi Musa, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun. Ini dengan ini ya, sama dengan ini. Dhalul. Dhalul itu artinya bukan buas, tapi sudah dijinakkan. Allah itu yang menjadikan untuk kalian bumi dijadikan sebagai sesuatu yang jinak. Bumi itu dijadikan apa? Jinak. Mbok dadekno apa wae iso, jenenge jinak. Bukan sesuatu yang tidak jinak. Ini bagian dari kekuasaan Allah. Bagian dari menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar al-mulk, al-malik, raja. Yang kedua, ini menunjukkan terhadap kenikmatan. Jadi ayat ini menunjukkan dua hal. Sebagai raja dan sebagai pemberi nikmat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Bumi itu dijadikan dhalul. Iso digawe omah, iso ditanemi, iso dienggo ratan, iso dienggo mlaku, iso dienggo macam-macam ya. Dhalul. Ai sahlatan tegese dadi gampang lil masyi untuk melaku fiha ing dalam al-ard. Dhalulan itu dalam Al-Qur'an ini dimaknani dua. Dhalul itu dimaknani dua di sini ya. Yang sebagai konsekuensi dari dhalul pertama famshu fi manakibiha. Yang kedua wa kulu min rizqihi. Jadi dhalul namanya. Famshu mongko mlaku sapa sira fi manakibiha ing dalem pira-pira sisi-sisine al-ard ai jawani biha. Tegese sangka pira-pira sisi-sisine al-ard. Kemana saja kamu bisa, kamu pergi kemana saja bisa. Mau ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, fi manakibiha. Bumi bisa dijelajahi. Karena bumi jinak, ya kan? Karena bumi itu apa? Jinak. Bahkan yang di gunung-gunung, kamu bisa kalau kamu ini. Ya, bumi ini dijadikan Gusti Allah jinak. Sehingga bisa dilewati kemana saja. Bisa dilewati. Famshu fi manakibiha. Yang kedua, wa kulu min rizqihi. Karena bumi itu jinak bisa ditanami sehingga orang hidup di atas bumi itu nyaman. Mau pergi kemana bisa. Lalu makannya juga disediakan oleh bumi. Ini jinak. Luar biasa bumi ini. Min rizkihi sangka rizkine Gusti Allah. Al-makhluqi ingkang den makhlukaken, den ciptaken li ajlikum krana arai sira kabeh. Wa ilaihi laniku marang Gusti Allah. Ya, walaupun di sini kelihatannya makna dari dzalul itu hanya sekedar dimaknani itu apa namanya famshu fi manakibiha. Jadi kalau zahirnya tafsir ini wakulu itu atofnya kepada apa itu? Zahirnya kan famshu, ya kan? Zahirnya itu atofnya ke famshu. Kalau atofnya itu ke famshu, itu bagian dari konsekuensi dari dzalul.
Zalul itu punya konsekuensi dua, yaitu famshu fi manakibiyah dan apa? Wa kulu min rizki. Gitu. Tapi ya zalulan itu di sini hanya dimaknani ai sahlatan lil masyi fiha. Jadi ada hanya dimaknani enak untuk dibuat berjalan. Padahal ya wallahu alam gitu ya. Wa kulu itu atofnya ke famshu. Kalau atofnya ke famshu berarti itu bagian dari konsekuensi kalimat sebelumnya. Wa ilahi lanikum marang Gusti Allah an-nusyur utawi an-nusyur. Utawi bangkit. Bangkit dari kubur. Ai minal kuburi tegese sangka kubur. Lil jazai krana kanggo den bales. Kalimat wa ilaihin nusyur itu dibangkitkan menuju kepada Allah. Kalau menuju itu artinya ada darinya. Menuju kepada Allah. Dari mana menuju itu? Itulah maksudnya ya. Menuju Jakarta. Dari mana? Masa tidak dari mana-mana? Kan tidak bisa. Ya. Menuju Jakarta berarti dari mana? Bisa dari Sarang, bisa dari Cirebon, bisa dari Banten, bisa dari mana menuju Jakarta. Itu artinya ada darinya, gitu loh ya. Nah Al-Quran ini hanya menyebutkan wa ilaihi an-nusyur. Dari mana? Nah, ditafsiri di sini ai minal apa? Kubur. Artinya bahwa bumi ini dijadikan tunduk kepada kalian, tapi ujungnya tetap kalian itu akan mati. Mati dikubur, setelah dikubur kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Wa ilaihi an-nusyur gitu. A'amintum man khalaqa a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum ana ta ngrasa aman sapa sira kabeh. Man ing wong fis sama'i kang ing dalem langit. Ai sultanu tegese kekuasaane man. Wa qudratuhu dan ya tegese kekuasaane man. Kerajaan dan kekuasaannya ada di langit. Siapa man fis sama? Kalau ini jelas ya, maksudnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah disebut berada di langit. Maksudnya apa ini Gusti Allah berada di langit ini? Maksudnya kekuasaannya yang ada di langit. Makanya di sini ditafsiri sultanuhu wa qudratuhu. Kalau Allahnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak menempati satu tempat. Makanya kok di langit ini maksudnya apa? Kekuasaannya yang di langit. Man fis samai. Lalu timbul pertanyaan, kekuasaannya Gusti Allah itu hanya di langit atau juga di bumi? Ya tentu saja. Kekuasaan Allah itu ada di langit dan juga ada di bumi. Artinya bumi itu bagian dari kekuasaan Gusti Allah. Langit juga bagian dari kekuasaannya Gusti Allah. Tetapi kenapa kok disebut langit? Ya karena begitu luasnya langit. Kita itu hanya mau dikasih tahu bumi itu hanya partikel kecil dari keseluruhan alam raya. Kita menempati di bumi seperti koyo-koyo kadang-kadang kerosok, kita itu seperti menjadi pusat dunia. Padahal bumi itu hanya apa? Kecil sekali. Di bawah, di luar itu, Masya Allah itu bau besar sekali.
triliunan yang seperti bumi itu triliunan. Berbagai planet, galaksi, dan lain sebagainya. Itu hanya kecil, hanya partikel kecil. Allah yang kuasa di atas langit itu, kekuasaannya di atas langit itu kalau mau membuat sesuatu di bumi, mudah sekali. Digesek sama planet apa gitu aja udah hancur bumi ini. Tiba-tiba ada manusia di muka bumi merasa aman. Tenang saja, bumi itu aman. Kok bisa kamu merasa aman? Kalau yang di luar angkasa itu kemudian murka, apa yang bisa dilakukan di bumi ini? Nggak ada sama sekali. Amintum man fis sama. An yakhsifa. Tegese aman songko arep yen to membalik. Sapa man fis sama bikum kelan sira kabeh al-ardh ing bumi. Buminya dibalik dengan membawa kalian. Maksudnya apa itu dibalik itu? Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi apa? Di atas. Namanya khosaf. Khosaf itu buminya dibalik. Permukaan menjadi di dalam, yang di dalam menjadi apa? Permukaan. Itu namanya khosaf. Dan itu sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Lot, ya kan, disiksa sama Gusti Allah dengan apa? Al-khosaf. Longsor dan lain sebagainya. Kamu kok bisa, orang-orang kafir itu ya, kamu kok bisa merasa aman, tenang-tenang dari murkanya Allah itu gimana? Kalau Allah murka yang punya kekuasaan di langit mau berbuat ini kok kamu bisa aman itu dari mana? Ya. Bagaimana kalau Allah kemudian yakhsifa bikumul ardh, membalik bumi dan kalian ikut terbalik. Faidan mengqadmadaan, kalau Allah berkehendak seperti itu, ya utawi al-ardu iku tamuru. Iku bergerak apa al-ardu? Ai tataharraku, tegese bergerak apa al-ardu bikum kelawan sira kabeh. Wa tartafi'u lan munggah apa al-ard fauqakum di atas sira kabeh. Buminya di atas lalu jatuh kembali mengubur hidup-hidup orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, longsor dan lain sebagainya itu juga mungkin bagian dari yakhsifa bikumul ardh. Ada bumi gerak, lindu, ya kan? Tanah menjadi rata dan lain sebagainya itu juga mungkin bagian dari Amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Am amintum ana ta ngrasa aman sapa sira kabeh man ing wong ing zat fis sama'i kang ing dalam langit. An yursila ing arep ento ngutus sapa man. Lafat an yursila badalun iku dadi badal min man sangka man. Yakhsifat juga kita dia badalun iku dadi badal min man sangka man. Merasa aman dari yakhsif tadi. Ini juga itu merasa aman an yursil badal dari man. Namanya badal istimal. An yursila sangka arep yen to tegese sangka arep yen to ngutus sapa man. Badalun min man ku badal sangka man. Alaikum ing atase sira kabeh ngutus hasiban ing bebatuan. Ing bebatuan, batu-batu kecil. Airihan tegese rih angin. Tarmi ingkang balang apa rihkum ing sira kabeh bil hasbai lawan kerikil, batu kecil. Tiba-tiba ada angin yang kencang sehingga bisa mengangkat bebatuan di atas muka bumi lalu kembali jatuh menembaki orang yang di muka bumi. Atau ya mungkin tidak, batunya tidak dari bumi, tapi mungkin itu dari atas, entah tahu dari planet-planet yang mana kita tidak tahu, tiba-tiba ada bebatuan yang meluncur ke bumi.
Fasata'lamuna mongko bakal ngerti sapa sira kabeh inda muayyanatil azab. Ya, ini namanya ancaman, bukan kabar ya. Ini adalah apa? Ancaman, bukan kabar. Ancaman itu belum pasti terjadi, tapi kalau kabar itu terjadi. Allah memberi ancaman mengenai sesuatu yang akan datang. Bahwa yang akan datang bisa saja kalian itu akan disiksa oleh Gusti Allah, buminya dibalik. Nah, itu namanya ancaman. Tapi bukan apa? Bukan kabar. Allah tidak mengatakan bahwa suatu saat kamu akan enggak. Tapi ini ancaman. Kalau ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau kabar itu pasti terjadi. Nah, ini ancaman. Ini bukan kabar, tapi ini apa? Ancaman. Inda muayyanatil adzabi nalikane melihat siksa, nyatakno siksa. Kaifa hali iku hali kaya apa nadhir. Nadhiri, ya bacanya bukan nadhirun tapi nadhiri. Karena ada ya yang dibuang. Kaifa iku hali kaya apa nadhiri utawi ancaman ingsun. Oleh meden-medeni ingsun. Nadhirun fa'ilun yang bimakna if'alun. Ai indzari tegese oleh meden-medeni ingsun. Sama dengan kaifa kana nakir. Nakir itu juga maknanya ai ingkari. Bil adzabi kelawan siksa. Ai indzari tegese oleh meden-medeni ingsun bil adzabi kelawan siksa. Nek cara nahune jenenge taklek. Taklek itu artinya fi'il yang punya maf'ul tetapi maf'ulnya ditiadakan karena lafal yang sesudahnya itu posisinya menjadi maf'ul. Seakan-akan kaya-kaya maf'ul. Tapi tidak maf'ul. Karena dia sendiri sudah tidak beramal menjadi menasabkan. Alima itu ya kalimat apa? Alima itu fi'il yang muta'addi. Ngerti sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Nah, ngerti, ya kan? Tapi alima itu tidak lagi punya maf'ul. Kenapa kok tidak lagi punya maf'ul? Karena kaifa nadhir itu statusnya kaya-kaya maf'ul. Maka maf'ulnya saufa ta'lamuna itu hilang. Namanya taklek. Ditiadakan maf'ulnya karena lafaz yang sesudahnya itu menduduki apa? Maf'ul. Ini taklek. Kaifa iku halika ya apa nadhiri utawi ancaman ingsun. Ai indari bil adzabi kelawan siksa. Innahu saat temene mengkono nadhiri iku hakun iku hak. Kamu akan tahu bahwa itu ancaman saya tidak main-main. Benar. Walaqad kadzdzaba lan teman-teman goroaken sapa alladzina akeh min qablihim. Ya kalau kita belajar tafsir itu ya, min qablihim. Sangka sadurunge alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Minal umami bayane pira-pira umat. Fa kaifa mongko iku hale kaya apa kana ana apa nakiri. Apa ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alaihim. Ing atase alladzina min qablihim. Bitakdzibi kelawan goroaken inda ihlakihim. Ing dalem nalikane ngrusak nenggone alladzina min qablihim. Innahu tegese sak temene mengkono nakiri iku hakun iku hak. Ya. Namanya iltifat. Tahu iltifat ya? Kalau belajar nahwu, belajar apa namanya balaghah, ada namanya iltifat. Iltifat itu perubahan dari khitab menuju ghaib atau dari ghaib menuju apa? Khitab, perubahan-perubahan itu namanya iltifat. Kalimat min qablihim itu iltifat. Maksudnya apa?
Seharusnya kamu, bukan dia, tapi kamu. Seharusnya kamu. Karena lafal-lafal sebelumnya itu kan kamu terus, ya kan? Aamintum. Apa kamu merasa aman? Amintum. Apa kamu itu siapa? Orang kafir Mekah. Kamu itu kafir apa? Mekah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bongsone Abu Jahal barang itulah. Abu Jahal CS, pokoknya orang-orang itu, pokoknya orang-orang kafir. Kamu kok bisa aman, tenang dari murka Allah itu gimana? Mestinya kalau kamu, maka bicaranya begini, sebelum kamu, itu sudah ada orang-orang yang membohongkan Al-Quran, membohongkan para nabi. Sebelum kamu, itu sudah ada yang membohongkan, dan mereka melihat bagaimana ingkar saya kepada mereka. Nah, gitu ya. Tapi kalimatnya bukan min qablikum, tapi apa? Min qablihim. Itu namanya apa? Iltifat. Seakan-akan itu kalau didramatisir. Setelah Allah itu berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Itu kalau iltifat itu begitu cara menjelaskannya itu. Jadi setelah Allah berbicara langsung kepada orang kafir, kamu kok bisa merasa aman itu bagaimana? Kamu kok bisa merasa aman? Terus Gusti Allah saking gregetene. Terus Gusti Allah gak gelem lagi ngomong karo wong kafir. Terus Gusti Allah terus berjalan meninggalkan orang kafir sambil ngendikan. Sebelum mereka itu sudah ada yang membohongkan dan sudah saya siksa. Jadi tidak lagi berbicara berhadapan-hadapan, tapi orang kafir sudah ditinggalkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah Gusti Allah meninggalkan, terus Allah ngendika, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kebayang enggak? Kita ngomong sama orang, kamu kok enggak mau sekolah itu gimana? Terus aku pergi. Sebelum dia sudah ada itu yang enggak sekolah dan kacau semuanya. Nah, jadi tidak lagi kepada kamu, tapi kepada dia. Jadi seakan-akan itu Allah ingin menyampaikan saking gregetene ditinggal wong kafir wis gak usah dijak omong. Ya. Ya. Namanya apa? Iltifat. Seni dalam berbahasa. Itu kadang-kadang kalau ndak yang tahu itu, kalau tidak tahu malah bingung. Ini kok min qablihim itu gimana ya? Orangnya di depannya barusan saja diajak bicara. Mestinya bukan min qablihim, tetapi apa? Min qablikum. Alaqad kadzdzabal ladzina min qablikum. Gitu. Tapi tidak. Allah sudah tidak mau lagi bicara. Sudah selesai, Allah enggak bicara. Ditinggal. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri. Mestinya apa? Kalau tidak iltifat, pakainya apa? Awalam taro. Ya. Tapi ini Allah sudah meninggalkan orang kafir dan Allah sekarang menggunakan kalimat apa? Ini ghaib. Tidak lagi khitab, tetapi apa? Ghaib. Awalam yaro, ana ta ora ngerti sapa ngakeh. Kenapa ora gelem angen-angen gitu ya? Ila tayri marang tayr. Burung ya. Burung itu makhluk bumi. Makannya juga dari bumi. Tapi dia bisa melesat keluar dari bumi. Tapi dia makhluk bumi, bukan makhluk langit dia itu. Makhluk apa? Bumi. Nanti kalau saatnya istirahat, bukan istirahat di angkasa, dia istirahatnya di mana? Di bumi. Punya anak di bumi. Makannya juga apa? Di bumi. Jadi burung itu sebetulnya adalah makhluk apa? Bumi. Ardun.
tapi punya keistimewaan. Dan itu kalau mau diangen-angen menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaro, ana ta ora ngerti sapa wong akeh, ayan zuru tegese ora gelem angen-angen sapa akeh, ila thairi marang burung. Fauqahum. Burung itu punya keistimewaan 3. Satu fauqahum, yang kedua apa? Sofatin, yang kedua wayak bitna. Kok iso munggah nenggone dhuwur fauqahum, di atas mereka fil hawa yang dalam udara. Sofatin hale membariskan. Ai basitatin tegese jembarakan, jembeng, mengepakkan, atau ini ya, gini namanya basitot. Apa jenenge? Ya, biar mengudara kan dia harus begini. Kalau nggak begini kan nggak bisa mengudara ya. Gini kan nggak bisa mengudara. Ini namanya sofatin. Ini jembarakan, jembeng. Mengapa itu? Ajnihatahunna ing pira-pira suwiwi-suwiwine at-thair. Sehingga dia bisa terbang. Wa yaqbidna lan mengatupkan. Cara kemenake ya. Ajnihatahunna ing pira-pira suwiwine at-thair ba'dal basti ing dalam sause den jembeng. Ai waqabidatin. Tegese lan hale qabidatin. Tadi itu ya, mengatupkan. Untuk jalan maksudnya ya. Jadi ada gerakan burung yang luar biasa, gerakan dia terbang dan gerakan untuk jalan. Kalau begini dia terbang, ya kan? Tapi diam. Tapi kalau diginikan, dikatupkan, maka dia apa? Berjalan. Dan ini disuruh angen-angen gitu. Ada makhluk yang istimewa, yang luar biasa. Kalau kamu angen-angen, maka kamu akan tahu betapa kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang bisa melesat ke angkasa, gitu ya, keluar dari bumi, namanya burung. Ya. Diingatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan. Sesuatu yang kita terima ketika kita belum bisa punya akal, gitu kan? Ketika akal kita ini belum sempurna, lalu kita sudah tahu, maka kita tidak akan pernah merasa takjub. Tapi kalau kita tahunya, itu ketika kita tahu dan otak kita sudah sempurna, maka kita akan merasa takjub. Ya, maksudnya. Misalnya apa ya, laut. Dari kecil sudah melihat laut. Kecil itu artinya akalnya belum sempurna. Dari kecil ya sudah bisa melihat laut. Maka ya ketika otak kita sudah sempurna, kita tidak pernah takjub dengan apa? Lautan. Tapi kalau misalnya pengetahuan kita tentang laut itu ketika sudah dewasa, tidak pernah melihat laut, lalu pertama kali melihat laut ketika kita sudah dewasa, maka akan menampakkan ketakjuban yang luar biasa. Ya, nah itu selalu perlu diingatkan. Kita itu seringkali kehilangan ketakjuban bukan karena tidak indah, tapi karena terlalu terbiasa. Orang yang sejak kecil itu tahu burung, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kemudian dalam hidupnya tidak pernah tahu burung, pengetahuannya tentang burung itu di umur 17 tahun, maka begitu melihat burung, kaget, ono sing iso apa? Munggah. Tapi karena dari kecil ya ngerti burung ya, jadi ya
Ya, biasa gitu. Nah, itu diingatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, kamu kan tahu burung itu sejak kecil, ketika akal kamu belum sempurna. Tapi coba, apa yang pengetahuan dasar kamu ketika masih bayi, itu kamu mereview ulang. Coba toh kamu pikir gitu maksudnya ya. Awalam yarau ila thairi fauqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna, ora nyekel guna ing thair anil wuku sangka jatuh fi halil basti ing dalam nalikane jembengaken wal qabdi dan mengatupkan sapa ilar rahmanu, sapa kecuali Allah ingkang Maha Rahman bi qudratihi kelawan kekuasaane Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah utawi Gusti Allah, innahu saat temene Gusti Allah bi kulli syai'in lan saben-saben suci iku basirun, iku zat ingkang mirsani. Al makna utawi maknane alam yastadillu, ana ta ora amrih dalil sapa akeh bi thubuti thairi lawan tetepe burung fil hawa ing dalem udara. Mengambil dalil ala qudratina ing atase kekuatan kita. Anaf ala ing arab yen to agawe sapa kita bihim klan kufar ma ing perkara taqaddama ingkang wis dhisik apa ma wa ghairahu lan liyane ma taqaddama minal azabi sangka siksa. Aman hadza ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.